Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farafir Muhammad. Saya adalah mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Ekonomi Islam. Di video ini saya akan membahas bagaimana Konstantinopel yang dikatakan tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, akhirnya ditaklukkan oleh umat muslim. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang Konstantinopel dan mengapa kota ini sangat ingin ditaklukkan oleh umat muslim. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Utsmaniyah. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah Selat Bosporus. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun beberapa kali dikepung oleh berbagai bangsa, kota ini berhasil direbut pada tahun 1204 oleh tentara Latin pada Perang Salib keempat. Dipulihkan pada tahun 1261 oleh Kaisar Bizantium Michael ke-8 Palaiologos dan pada tahun 1453 ditaklukkan oleh Sultan Ottoman Mehmed II. Yang pertama, dinding kecil didirikan oleh Konstantinus pertama dan mengiringi kota. Kemudian pada abad kelima, Theodosius yang kedua membangun tembok Theodosian yang terdiri dari dinding ganda membentang sekitar 2 km ke barat dari dinding pertama. Kota ini dibangun di atas 7 bukit serta pada tanduk emas dan Laut Marmara. Maka terjadi sebuah benteng yang tak tertembus melingkupi istana megah, kubah dan menara yang mencakup 2 benua. Lalu, siapa yang menaklukkan kota ini? Yang menaklukkan kota ini adalah Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang dijuluki Sang Penakluk. Penakluk dari Konstantinopel adalah Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah Sultan Kekaisaran Ottoman yang ke-7 dijuluki Sang Penakluk. Lahir pada 30 Maret 1432 di kota Edirne, ia dibesarkan dengan keras oleh ayahnya agar tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berani. Sewaktu masih kecil, ia memiliki kemampuan dalam berbicara banyak bahasa seperti Yunani, Latin, Persia, dan Arab. Karena kecerdasan ini, Al-Fatih diangkat menjadi kepemimpinan kerajaan Ottoman pada umur 19 tahun. Kesulitan dalam menerobos tembok Konstantinopel dan strategi Al-Fatih. Meskipun sudah dikepung berkali-kali oleh berbagai negara, kekuatan mereka tidak cukup kuat untuk menembus tembok Konstantinopel yang dibuat sangat rumit. Lalu bagaimana strategi Al-Fatih untuk menerobosnya? Momen puncak dari penaklukan ini terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Ottoman melalui jalur darat untuk menghindari perangkap di perairan yang dipasang oleh Kekaisaran Romawi. Dalam semalam, tentara muslim berhasil memindahkan 70 kapal perang dan melakukan penyerangan total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Akhir dari penaklukannya adalah penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin mencapai akhir saat tentara Utsmani meluncurkan serangan dalam 3 gelombang. 2 jam pertama, Basi Bazok menyerang tembok Konstantinopel dan setelahnya pasukan Anatolia menggantikannya. Dan serangan yang terakhir datang dari pasukan elit kerajaan Ottoman sendiri, yaitu Janissary. Dan akhirnya pada pagi hari pasukan Utsmani berhasil masuk melalui pintu Kerkoporta yang secara tidak sengaja dibuka oleh Kekaisaran Romawi. Dan para tentara Utsmani memasang bendera di atas pintu benteng tersebut sebagai tanda kemenangan. Lalu ada dampak-dampak dari penaklukan Konstantinopel oleh Fatih dan pasukannya. Yang pertama, perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. 2. Munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Yang keempat, munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. Dan sejak Konstantinopel ditaklukkan oleh umat muslim, Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul yang terletak di Turki dan menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.